Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini aku, Davi Khairunisa dari kelas 12 MIPA akan ngasih sedikit spoiler tentang perjalanan kita sebentar lagi bersama teman aku yaitu Saya Vina Duyanti dari kelas 12 IPS akan menjelaskan seorang tokoh yang akan kita datangi kali ini. Disimak baik-baik ya. dalam hening malam pesisir Tuban, ketika ombak memecah batu karang dengan irama yang memikat. Seorang pemuda duduk menatap langit, mendengar bisikan alam layaknya mendengarkan sebuah wahyu. Di hadapannya terletak sebuah bonang yang kelak mengubah wajah dakwah Islam di tanah Jawa. Setiap dentingnya bukan sekedar nada, melainkan doa dan cahaya. Di tangan pemuda inilah keindahan dan spiritualitas bersatu. Dialah Sunan Bonang, maestro suci yang menjadikan seni sebagai jembatan menuju Sang Ilahi. Sunan Bonang bernama asli Raden Maktum Ibrahim. Beliau lahir tahun 1465 Masehi. Beliau adalah anak dari Sunan Ampel sekaligus cucu dari ulama besar yaitu Ibrahim Asmorokondi. Sejak kecil, beliau dikelilingi oleh ilmu. Rumahnya adalah markas para wali, tempat di mana diskusi agama berlangsung setiap malam. Dan dari ayahnya, beliau mempelajari fikih dan ilmu dakwah. Dan dari ibunya, beliau mempelajari kelembutan hati dan kecintaan terhadap seni. Sunan Bonang dikirim ke negeri Pasai yang merupakan pusat peradaban Islam di Nusantara. Beliau mempelajari berbagai ilmu, mulai dari ilmu tafsir, tasawuf, ilmu kalam, hingga kesenian dari Islam yang berasal dari bangsa Timur. Ketika kembali ke tanah Jawa, Sunan Bonang memilih Tuban sebagai pusat dakwahnya, kota pelabuhan yang ramai oleh budaya, pedagang, pelaut yang berasal dari berbagai daerah. Metode dakwahnya tidak seperti wali-wali lainnya. Dia menggunakan seni, musik, tembang, dan sastra sebagai bahasanya. Dari bonang yang ia mainkan, lahir getaran-getaran yang menyentuh jiwa, membuka hati mereka yang sebelumnya jauh dari agama. Ia menciptakan tembang-tembang spiritual, yang paling terkenal adalah tembang Tembok Ati yang hingga kini masih dinyanyikan di seluruh Nusantara. Namun, seni hanyalah pintu pertama. Di balik kelembutan hatinya, beliau merupakan guru yang disiplin dan tegas dalam urusan akidah. Beliau merupakan guru dari Sunan Kalijogo yang ditempa selama bertahun-tahun hingga mencapai kedalaman spiritualitas. Selain itu, beliau menulis karya-karya agung berupa suluk seperti Suluk Wijil, Suluk Wujil, dan karya tasawuf-tasawuf lain yang menjadi rujukan pesantren hingga masa kini. Menurut beberapa riwayat, beliau memilih untuk tidak menikah, dikarenakan beliau ingin mencurahkan seluruh hidupnya untuk berdakwah. Namun beliau memiliki murid-murid besar, di antaranya Sunan Kalijogo, Syekh Beton, dan para santri dari pesisir Jawa Timur. Pada tahun 1525 Masehi, Sunan Bonang meninggal dalam perjalanan menuju Lasem. Konon, jenazahnya menghilang dari keranda, sehingga masyarakat percaya ada dua makam, yaitu di Tuban dan di Lasem. Keduanya menjadi pusat ziarah, dan perjalanan kita kali ini akan menuju salah satu makam tersebut, yaitu di Tuban. Ketika denting Bonang terakhir menghilang bersama angin malam Tuban, warisan Sunan Bonang tetap hidup, menyelinap ke dalam hati umat, menggetarkan jiwa dengan lembut, dan menghidupkan kembali spiritualitas yang tenang. Nadanya memudar, tetapi cahaya dakwahnya terus bergetar dalam ingatan bangsa ini. Ia telah pergi, namun suaranya abadi. Baiklah,
Demikian tadi penjelasan singkat tentang Sunan Bonang. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga perjalanan ini menyenangkan dan bermanfaat bagi kita semua ya. Hati-hati di jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.